Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang hari ini lagi dan lagi memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga hari ini kita bertemu dalam P2K2. Apa itu, Bu, P2K2? Kita tepuk P2K2 dulu lah, Bu, ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih Bu Ibu ya, pinter-pinter. Salawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan jika junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk kepada orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, Bu, ya, agar pembelajaran ini bisa diterima oleh hati, kemudian dipraktekkan di rumah, memberi manfaat kepada orang lain, Bu, ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu, sudah kumpul belum ini jiwa raganya bersama saya di sini? Ibu Susi, kenapa masih lemas? Keinget tempe belum digoreng, Bu. Kenapa tidak digoreng dulu tadi, Bu? Besok-besok kalau mau pertemuan, kita sudah tahu, Bu, ya, jadwalnya itu jam berapa, di rumah siapa. Disiapkan dulu pekerjaan di rumah, Bu, ya, biar hatinya tenang di sini, Bu, ya. Oke, Bu Lucy? Oke. Bulan lalu ada yang ingat gak sih kita belajar tentang apa? Tentang pengertian lansia. Lansia itu seperti apa sih? Yang dikatakan lansia itu seperti apa sih? Orang tua yang sudah berumur 70 tahun. Kemudian kondisi kita sudah belajar, Bu, ya, tentang kondisi dan permasalahan yang dialami oleh lansia. Ada berapa, Bu? 3. Yang pertama kondisi fisik, yang kemudian kondisi psikososial, lagi kondisi spiritual. Kondisi fisik itu seperti apa, Bu? Keriput, Bu, ya. Lagi pendengarannya kurang. Oke. Kemudian psikososial, jarang berhubungan dengan tetangga, Bu, ya, sering marah-marah, agresif. Kemudian kondisi spiritual, jarang beribadah, Bu, ya, menganggap dirinya paling benar. Jadi ini memang adalah kondisi-kondisi yang dialami oleh lansia. Kita tidak boleh marah, Bu, ya, karena memang ini adalah hal yang lumrah. Dan kita sudah tahu nih, Bu, cara menangani lansia. Kita sudah dibahas, Bu, ya. Contohnya adalah tetap menghormati dan menghargai lansia, tetap bersabar, Bu, ya. Karena apapun itu, lansia adalah cerminan kita di masa depan. Jadi harus banyak-banyak bersabar, Bu, ya. Oke, kita lanjutkan, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Tujuannya apa? Supaya kita tahu, Bu, jenis-jenis penelantaran terhadap lansia yang kita takutkan. Ternyata apa yang kita anggap tidak menyakitkan ataupun apa yang kita anggap bukan kekerasan, ternyata itu adalah kekerasan. Ternyata itu adalah bentuk kekerasan. Jadi hari ini kita belajar sama-sama, Bu, ya. Aduh, copot pula, Bu. Sudah pengen tumbang aja kali ini, Bu. Oke. Di sini bisa kita perhatikan sama-sama, Bu, di flip chart 6. Di buku modul juga ada, Bu, ya. Silahkan dibuka masing-masing. Ternyata kekerasan dan penelantaran terhadap lansia itu ada 4 jenis, Bu. Apa saja, Bu Dewi? Fisik. Lagi kekerasan? Bagus. Verbal. Lagi emosi, mantap. Lagi
finansial cocok. Nah, jadi hari ini kita akan mengenal, Bu. Kekerasan fisik itu yang seperti apa sih? Kekerasan verbal itu yang seperti apa sih? Kekerasan emosi dan finansial itu yang seperti apa pula? Ya, Bu ya. Hari ini kita akan melihat, Bu. Kita akan pelajari bersama-sama kekerasan fisik ini contohnya seperti apa, Bu ya. Ya, jatuh lagi. Kita pegang saja lah, Bu ya. Yang kedua, kekerasan verbal. Ibu Tika coba tolong dibacakan. Iya, kekerasan verbal adalah tindakan menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan. Jadi, ketika kita berbicara dan kemudian menyakiti lansia, Bu, itu juga termasuk kepada kekerasan. Contohnya seperti apa? Menyebut namanya saja. Sansina, sini kau. Tumijah, sini kau. Itu juga termasuk pada kekerasan. Seharusnya dia kan orang tua kita, Bu. Kenapa kita tidak memanggilnya ibu, emak, ataupun misalnya nenek kita bisa dipanggil nenek, mbah gitu, Bu ya. Akan lebih sopan. Kemudian menghina. Dasar kau pikun. Itu kata-kata yang seperti itu akan menyakitkan lansia, Bu ya. Kemudian mengancam, jangan kesana kau, kalau kesana aku cubit kau, aku pukul kau, jangan sampai seperti itu, Bu ya. Itu adalah contoh kekerasan verbal. Kemudian mengancam, awas ya, nanti kalau kamu pergi ke sana, nanti kamu akan saya pukul, tidak akan saya kasih makan. Diancam, Bu. Lansia ini ketika diancam merasa takut. Menakut-nakuti ini ternyata masuk ke dalam kekerasan verbal. Makanya hati-hati, Bu ya. Kemudian membentak, jangan dipegang piringnya nanti pecah. Jangan dipegang potnya nanti buyar, nanti pecah. Mahal itu. Tidak boleh, Bu. Itu juga termasuk kepada kekerasan verbal. Kemudian marah dengan kata-kata. Karena nanti ketika megang gelas kemudian gemeteran, kemudian gelasnya pecah, dibentaknya dia, dimarahnya dia lansia itu. Jadi lansia menjadi lebih sedih. Dan ini meskipun tidak melukai fisik lansia, ini juga merupakan kekerasan verbal. Lanjut, Bu ya. Yang ketiga itu adalah kekerasan emosi. Kekerasan emosi ini apa sih, Ibu Susi? Tindakan atau sikap yang menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan trauma, termasuk kepada penelantaran. Itu kekerasan emosi. Contohnya seperti apa? Membiarkan lansia sendirian, membatasi bertemu teman, tidak peduli, mendiamkan, penelantaran. Karena kita menganggap bahwa lansia itu pendengarannya sudah kurang, jadi kita acuhkan, tidak kita ajak ngomong, tidak kita ajak ngobrol. Ketika ada tamu tidak kita ajak berbaur. Ini termasuk kepada kekerasan emosi. Karena kita merasa, dia diajak ngomong juga gak nyambung. Jadi buat apa kita ajak ngomong? Tidak peduli, nanti kalau diajak ngomong makin kemana-mana. Tidak boleh begitu, Bu ya. Selagi masih dalam keadaan lansia bisa diajak bergabung, lansia bisa diajak ngobrol, ajak ngobrol, biar terhibur hatinya. Ya, Bu ya. Kekerasan yang terakhir adalah kekerasan finansial. Coba Ibu Katmina, apa itu sih kekerasan finansial itu? Iya, penyalahgunaan harta milik lansia. Contohnya seperti apa? Memanfaatkan uang lansia, betul. Menggunakan tanpa izin, tidak memberikan keleluasaan, tidak memberikan keleluasaan untuk menggunakan
uang. Jadi mentang-mentang kadang orang tua itu kita menganggapnya tidak punya kebutuhan, Bu ya. Jadi kita tidak memberikan haknya. Misalnya dari hasil kebun si lansia, kita tidak memberikan kepada lansia. Mentang-mentang lansia sudah tidak membeli ini itu, semuanya kita yang membelikan. Jadi semuanya kita pakai tanpa sepengetahuan si lansia. Tidak boleh ya Bu ya, karena ini juga termasuk kepada kekerasan finansial. Ada yang tanyakan ibu-ibu? Paham? Oke, terima kasih. Jadi sekarang ibu sudah tahu nih bentuk-bentuk dari kekerasan. Jangan sampai ibu-ibu menjadi pelaku kekerasan lansia. Yang sering kita tidak sadari ini Bu ya, kekerasan verbal. Jarang kita sadari, ternyata itu adalah bentuk dari kekerasan. Mulai sekarang tidak boleh Bu ya. Karena apa Bu? Iya benar, karena lansia adalah cerminan kita di masa depan. Silahkan bayangkan jika kita sebagai lansia kemudian diperlakukan kekerasan seperti ini. Bagaimana perasaan kita? Sedih Bu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal ini kepada orang-orang tua kita. Sepakat Bu ya? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Paham ya Bu ya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, kita tutup sesi ini. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ibu-ibu semuanya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Bulan depan di rumah siapa ya? Bu Dewi? Oke. Akhirnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.